Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar pemasaran global, yang dimana materi yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama pemasaran suatu disiplin universal, yang kedua 3 prinsip pemasaran, yang ketiga pentingnya pemasaran global, yang keempat orientasi manajemen, dan yang terakhir kekuatan pendorong dan penghambat yang mempengaruhi integrasi pemasaran global. Untuk materi yang pertama, pemasaran universal. Jadi pada dasarnya pemasaran adalah suatu yang universal, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dasar dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Walaupun pemasaran bersifat universal, kebiasaan pemasaran tentu bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Jadi pemasaran universal ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menjangkau pasar luas dan beragam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media pemasaran, seperti digital, tradisional, dan lain-lain. Namun kebiasaan pemasaran tentu bervariasi dari satu negara ke negara yang lainnya. Contohnya dalam pemasaran di negara-negara berpengaruh seperti Cina, perusahaan harus memenuhi dan mengadaptasi kebiasaan dan kultural lokal. Hal ini dapat melibatkan perubahan dalam produk, pemasaran, dan pelayanan. Lalu yang selanjutnya, menurut Anda apa yang menjadi pembeda antara satu negara dengan negara lainnya? Perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya terletak pada sistem pemerintahannya. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat dengan pemerintah pusat, pemerintahan sebagai tertinggi, sementara negara kesatuan adalah negara yang berbentuk dari negara bagian. Jadi setiap orang bersifat unik dan setiap negara juga bersifat unik. Jadi kenyataan dari perbedaan ini berarti bahwa kita tidak dapat selalu menerapkan pengalaman dari sebuah negara untuk dipakai kepada negara lain. Bila pelanggan pesaing, saluran distribusi dan media yang tersedia berbeda, berarti rencana pemasaran harus kita ubah. Lalu yang selanjutnya konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini ada dua. Yang pertama pemasaran satu, di mana proses memusatkan sumber daya dan sasaran hasil dari suatu organisasi pada peluang, lingkungan, dan kebutuhan. Lalu pemasaran dua, di mana kumpulan konsep, alat, teori, kebiasaan, prosedur, dan pengalaman menjadi satu. Lalu yang selanjutnya 3 prinsip pemasaran. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan dan tugas pemasaran. Yang kedua, realitas persaingan dan pemasaran. Dan yang ketiga, berbagai cara utama untuk mencapai 2 prinsip sebelumnya dari prinsip 1 dan prinsip 2. Lalu di 3 prinsip pemasaran itu ada customer value, differentiation, dan fokus. Untuk customer value, di mana pemasaran harus membantu mencapai tujuan bisnis melalui pelanggan. Ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan pengembangan strategi. Contohnya dari prinsip customer value sendiri adalah kampanye promosi yang menawarkan diskon atau produk gratis untuk pelanggan baru yang berbelanja di toko online. Yang selanjutnya differentiation, bahwa pemasaran harus membuat produk yang berbeda dari produk lainnya. Hal ini melibatkan pengembangan produk yang berbeda, pengembangan strategi pemasaran yang mencakup perkadaran produk, dan pengembangan strategi pemasaran yang mencakup penggunaan media yang berbeda. Contohnya dari prinsip ini, di mana kampanye promosi yang menawarkan produk atau perikmatan yang berbeda dari produk atau perikmatan lainnya, seperti produk elektronik yang memiliki fitur baru. Selanjutnya fokus. Pemasaran harus memfokuskan kepada dasar tertentu. Ini melibatkan pengumpulan data pasar, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan pengembangan strategi pasaran yang mencakup pasar tertentu. Contohnya dari prinsip fokus ini adalah kampanye promosi yang menawarkan diskon atau produk gratis untuk pelanggan yang berbelanja dalam kategori produk tertentu seperti produk elektronik atau pakaian. Selanjutnya masih dalam 3 prinsip pemasaran. Jadi nilai value ini memiliki tujuan dan strategi, yang dimana tujuannya menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar dibanding nilai yang diciptakan oleh pesaing. Yang kedua strateginya. Strategi yang pertama, menambah atau memperbaiki produk atau layanan yang bermanfaat. Yang kedua, mengurangi harga. Dan yang terakhir, menggabungkan 2 elemen di atas. Lalu prinsip differentiation atau pembeda, memiliki tujuan menciptakan keunggulan bersaing melalui pembeda atau differentiation. Lalu keunggulannya dapat berada di setiap elemen yang ditawarkan perusahaan. Satu cara untuk menembus pasar nasional baru adalah dengan menawarkan produk unggul pada harga yang lebih murah. Yang terakhir fokus. Tujuan dari fokus ini untuk berkonsentrasi pada sumber daya dan kesiapsiagaan. Kebutuhan untuk menciptakan nilai pelanggan pada keunggulan yang kompetitif. Suatu cara bertahan untuk perusahaan kecil dan menengah untuk mencapai posisi yang dominan dalam pasar dunia. Fokus yang jelas pada kebutuhan dan keinginan konsumen.
Yang selanjutnya, pentingnya pemasaran global. Yang pertama, kejenuhan pasar lokal. Dunia internasional menjadi penting bagi perusahaan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Lalu 70% pasar potensial untuk perusahaan Amerika Serikat berada di luar Amerika Serikat. Yang selanjutnya, 94% pasar potensial untuk perusahaan Jerman berada di luar negara Jerman. Yang kedua, persaingan global. Sejumlah besar industri akan dikuasai oleh sedikit perusahaan global. Yang kedua, persaingan global. Sejumlah besar industri akan dikuasai oleh sedikit perusahaan global. Kebutuhan akan kerjasama global. Jadi yang kedua, persaingan global. Di persaingan global ini, yang pertama, sejumlah besar industri akan dikuasai oleh sedikit perusahaan global. Dan yang kedua, kebutuhan akan kerjasama global. Yang ketiga, revolusi internet. Yang keempat, kata global melambangkan dua sisi, yaitu tekanan persaingan dan peluang perluasan pasar. Dan yang terakhir, apakah suatu perusahaan beroperasi dalam wilayah lokal ataupun melintasi batas-batas wilayah negara, tidak akan lagi bisa menghindari tekanan persaingan dari seluruh dunia. Selanjutnya, orientasi manajemen. Orientasi manajemen ini adalah suatu bentuk dan hakikat dari respon perusahaan terhadap peluang pasar yang sangat luas, tergantung pada asumsi dan keyakinan manajemen yang disadari maupun tidak terhadap dunia ini. Cara pandang terhadap dunia daripada personil perusahaan dapat dijelaskan secara etnosentris, polisentris, dan geosentris. Lalu yang selanjutnya, apa sih itu etnosentris? Jadi orientasi etnosentris itu di mana seseorang berasumsi bahwa negara asalnya itu lebih unggul dibandingkan negara-negara lainnya. Di dunia dikatakan mempunyai orientasi etnosentris. Jadi etnosentris berarti personil perusahaan yang hanya melihat persamaan yang ada di pasar dan mengasumsikan produk dan kebiasaan yang sukses di negeri sendiri karena ingin menunjukkan keunggulan mereka akan sukses di mana saja. Pada beberapa perusahaan, orientasi etnosentris ini berarti bahwa peluang di negara asal diabaikan. Beberapa perusahaan kadang-kadang disebut perusahaan domestik. Perusahaan etnosentris yang melakukan bisnis di negara asal dapat disebut sebagai perusahaan internasional yang menganut pemikiran bahwa produk yang sukses di negara asal lebih unggul karenanya dapat dijual di mana saja tanpa adaptasi. Lalu, apa itu orientasi polisentris? Jadi orientasi polisentris ini menjelaskan kepercayaan atau asumsi manajemen yang tidak disadari bahwa masing-masing negara di mana menjalankan bisnis adalah unik. Asumsi ini meletakkan dasar bagi masing-masing anak perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis dan pemasaran yang unik sendiri untuk mencapai sukses. Lalu yang selanjutnya, apa sih itu orientasi geosentris? Jadi orientasi geosentris ini menunjukkan perpaduan dari paham etnosentris dan polisentris yang merupakan pandangan dunia yang melihat persamaan dan perbedaan di dalam pasar negara dan mencoba menciptakan strategi global guna merespon seluruh kebutuhan dan keinginan lokal. Jadi pada intinya, etnosentris ini karakteristik perusahaan lokal dan internasional. Peluang di luar pasar lokal diperoleh dengan memperluas berbagai elemen bauran pemasaran dan berasumsi bahwa negara asal lebih superior dibandingkan negara lainnya. Masalah argonasi dan supremasi. Lalu manajemen fokus pada segala sesuatu yang dilakukan di negara asalnya. Lalu inti dari orientasi polisentris yaitu karakteristik perusahaan multinasional, bauran pemasaran diadaptasikan oleh manajer-manajer di setiap negara dan berasumsi bahwa tiap-tiap negara berbeda dengan mengembangkan strategi yang disesuaikan pada negara-negara tertentu. Lalu orientasi geosentris, karakteristik dari perusahaan global dan transformasional dan peluang pemasaran diperoleh dengan memperluas atau mengadaptasi strategi di pasar global. Lalu untuk kekuatan pendorong, yang pertama kebutuhan pasar. Di kebanyakan pasar global tidak terjadi secara alami, seperti harus diciptakan dengan usaha pemasaran. Lalu yang kedua teknologi. Menurut Prof. Theodore Levitt dari Harvard Business School mengatakan adanya kekuatan yang amat besar yang mendorong dunia ke arah menyatunya hal-hal yang sudah umum. Kekuatan tersebut adalah teknologi. Jadi teknologi ini menyederhanakan komunikasi, transparansi, dan perjalanan di mana teknologi membuat tempat terpencil dan orang miskin mempunyai hasrat akan pesona modernisasi. Jadi teknologi ini merupakan faktor universal, seragam, konsisten, dan melintasi batas-batas bangsa dan budaya. Lalu yang ketiga ada biaya. Jadi keseragaman dapat menurunkan biaya riset, rekayasa, desain, kreatif, dan produksi di semua fungsi bisnis. Dari rekayasa dan pembuatan sampai pemasaran administrasi. Tekanan untuk globalisasi lebih kuat kalau produk baru melibatkan investasi besar dan pengembangan jangka panjang. Keempat, ada mutu, di mana volume global menghasilkan penerimaan yang lebih besar dan margin operasi yang lebih besar untuk mendukung mutu desain dan pembuatan. Dari sebuah perusahaan global dan lokal mungkin masing-masing mengeluarkan 5% untuk riset dan pengembangan, tetapi perusahaan global mungkin mempunyai pendapatan 10 kali lebih besar daripada perusahaan lokal. Lalu yang selanjutnya komunikasi dan transportasi. Dalam revolusi informasi memberikan kontribusi pada perkembangannya pemasaran global. Dari setiap orang menginginkan perwujudan produk yang terbaik, mutakhir, dan paling modern. Lalu yang terakhir daya tuas.
Dalam salah satu kelebihan perusahaan global adalah kesempatan untuk mengembangkan daya tuas yang dimilikinya, karena perusahaan ini beroperasi secara simultan di lebih dari pasar nasional. Selanjutnya ada penghambat. Penghambat yang pertama ada perbedaan pasar. Dalam setiap kategori produk, perbedaan masih cukup banyak di antara batas-batas dan budaya yang memerlukan adaptasi paling sedikit dari bauran pemasaran, di mana perusahaan yang mengabaikan perbedaan ini dan yang telah mencoba strategi merek dagang global tanpa memikirkan perbedaan ini akan menghadapi kegagalan. Yang kedua ada sejarah, di mana sekalipun produknya sendiri merupakan calon yang baik untuk globalisasi, sejarah merek mungkin masih memerlukan strategi pemasaran yang khusus dan berbeda, serta di setiap negara perlu penentuan posisi sendiri. Lalu yang ketiga budaya organisasi, di mana sebuah contoh dari kegagalan manajemen adalah perusahaan yang tidak mempertahankan kepemimpinan dalam menciptakan nilai pelanggan ketika memperluas wilayah geografi. Di sebuah perusahaan yang melihat ke belakang tidak memperluas wilayah secara geografis. Lalu yang terakhir, kendali nasional atau hambatan untuk masuk di suatu negara, di mana dalam perusahaan dengan manajemen anak perusahaan mengetahuinya semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk visi dari puncak. Perusahaan global yang sukses adalah pemasar yang telah belajar cara memadukan visi global dan perspektif dengan inisiatif dan memasukkan pasar lokal. Itulah presentasi yang telah saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, Sukiatu Namo Buddhaya.